Kalau ini kelihatan nggak? Sekarang jam berapa nih? Udah 15.35, mungkin kita mulai aja. Bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Gimana kabarnya nih? Ini hari Senin. Orang yang selalu mementingkan dirinya. Nah dulu. Orang yang tidak bisa melihat apa. Gimana kabarnya teman-teman? Yang lainnya gimana? Oke, mantap. Nah, jadi sesuai jadwal aja. Dari jadwal kan kita hari ini, sore ini kita akan belajar geografi lagi. Ketemu aku sama Syahrian. Apa sih yang akan kita bahas pada sore hari ini? Jadi kita akan membahas negara maju dan negara berkembang. Gimana? Layarnya udah kelihatan belum ya share screen-nya? Coba bentar aku ulangin share screen ya. Ini udah kelihatan belum? Udah, Kak. Kalau kayak gini kelihatan hijau-hijaunya nggak? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke. Nanti kalau ada, maksudnya ada apa-apa, bilang aja ya. Nah, jadi sesuai jadwal kita akan membahas negara maju dan negara berkembang. Bagi yang belum kenal, aku izin perkenalkan dulu. Nama aku Muhammad Syahrian Zulkarnain, bisa dipanggil Syahrian atau Rian, terserah teman-teman semuanya. Sebenarnya aku jadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, program studi pembangunan wilayah, Fakultas Geografi. Nah, fun fact aja, aku selalu bilang ini karena dulu aku anak IPA, karena geografi di UGM itu masuknya Saintek. Terus aku juga masuknya jalur SNMPTN. Jadi kalau teman-teman yang dari Saintek punya keinginan buat linjur tapi tidak memungkinkan buat linjur, bisa banget nih ke geografi UGM karena kita belajar benar-benar kayak soshum tapi dia tuh masuk di rumpun Saintek. Geografi banyak laprak, bener banget sih, tapi nggak apa-apa, itu yang bikin seru. Ya, amin, semoga diberi lulus PTN. Sama teman-teman semuanya. Oh ya, ini kebanyakan kelas 12 semua atau ada yang dari kelas 10, kelas 11 juga ya? Oh, ada yang kelas 11. Oke. Ya, jadi ini negara maju dan negara berkembang itu materi kelas 12, jadi teman-teman bisa istilahnya bisa ngintip-ngintip dikit tentang materi ini karena ini materi kelas 12 semester 1 kalau nggak salah. Oke, jadi langsung aja. Nah, apa sih akan kita bahas pada sore hari ini? Jadi kita bahas pada sore hari ini itu ada 4. Yang pertama tuh mengenai tahap-tahap perkembangan negara. Yang kedua itu adalah apa sih perbedaan antara negara maju dan juga negara berkembang. Yang ketiga itu kita bahas dari adanya negara maju dan negara berkembang itu kita membahas mengenai kerjasama internasionalnya, istilahnya itu sebagai efek dari adanya negara maju dan negara berkembang itu muncul sebuah kerjasama internasional. Nah, dari kerjasama internasional itu kita juga akan membahas apa sih dampaknya dari kerjasama internasional itu. Lanjut aja, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama itu mengenai tahapan
perkembangan negara. Dari teman-teman yang kelas 12 sudah ada yang belajar ini belum ya? Aku mau nanya dulu. Lagi-lagi karena aku bukan anak sosum, bukan IPS, jadi aku sebenarnya nggak terlalu paham, maksudnya nggak terlalu tahu urutan-urutan materi di SMA. Ini aku menjelaskan apa yang aku dapat di kuliah aja. Oh, ada yang belum. Oke. Oke, mungkin kalau nggak salah ini semester 1 akhir atau semester 2 ya mungkin. Nah, kan pada belum nih, jadi kita diskusi bareng-bareng aja pada sore hari ini. Oh ya, kita sore ini diskusi ya, kita bukan aku yang ngajar, teman-teman yang mendengarkan, tapi kita lebih ke diskusi. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa banget langsung ditanyain. Terus kalau teman-teman lainnya mau menjawab, juga boleh banget. Jadi kita saling sharing aja di sini. Baik, sama satu lagi, kalau aku emang jelasin materinya kecepatan, kurang jelas, atau masih belum paham, langsung bilang aja. Jadi kita sama-sama enak, oke? Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai tahapan perkembangan sebuah negara. Jadi sebenarnya buat teman-teman teman-teman yang ikut kelasku pada bulan kemarin yang mengenai konsep wilayah itu sebenarnya juga masih berhubungan karena itu kan kita membahas lebih banyak teori-teori lama, teori-teori klasik. Nah, ini tuh istilahnya timeline-nya sama. Jadi teori-teori yang disampaikan pun tuh juga sangat berkaitan. Kenapa sih kita membahas mengenai tahapan perkembangan negara? Yang pertama tuh kita biar tahu sebenarnya perkembangan negara tuh awalnya gimana sih? Kenapa negara itu bisa berkembang? Kenapa negara itu orientasinya tuh harus punya orientasinya tuh ke masa depan seperti itu gitu. Jadi mungkin itu dasar kenapa sih kita harus tahu tahapan perkembangan negara. Sebenarnya teori-teori tahapan perkembangan atau pembangunan negara itu ada banyak. Cuma yang akan aku jelasin di sini tuh yang paling populer yaitu teori dari Rostow. Nih, aku ketik namanya dari teori Rostow. Nah, mungkin teman-teman juga belum pada dengar atau mungkin ada yang dengar itu juga nggak apa-apa. Jadi, menurut Rostow, perkembangan sebuah negara itu terbagi menjadi 5 tahap. Jadi di sini tuh yang di slide ini cuma ada 3. Di slide selanjutnya ada 2. Jadi totalnya itu ada 5 tahap perkembangan negara. Yang pertama itu nama tahapnya adalah tahap perekonomian tradisional. Yang kedua itu tahap pralandas, yang ketiga itu tahap lepas landas. Yang keempat itu tahap kedewasaan, dan yang kelima tahap konsumsi massal tingkat tinggi. Nah, oke, akan kita bahas satu-satu aja dari tahap perekonomian tradisional. Dari teman-teman sendiri nih, dari namanya aja tahap perekonomian tradisional. Yang ada di pikiran teman-teman apa? Bisa buat boleh berpendapat setelah kita dengar namanya tahap perekonomian tradisional yang langsung terbesit di pikiran teman-teman. Usaha produksi masih sederhana. Oke, benar banget. Masih ada sistem barter. Yap, betul. Ya, jadi teman-teman udah dari namanya itu tuh udah pada itu ya, udah langsung ketebak apa sih isi tahap ini gitu. Jadi tahap perekonomian tradisional itu merupakan tahap pertama dari 5 tahap ini. Istilahnya dia paling awal, benar-benar semua negara tuh diawali dari ini. Meskipun nggak semua negaranya juga sih, tapi tuh kebanyakan negara diawali dari tahap ini gitu. Nah, tahap ini kegiatan ekonomi itu masih berorientasi pada kegiatan pemenuhan kebutuhannya sendiri. Maksudnya apa? Misalkan ada sekeluarga petani yang mereka bekerja bekerja di sawah. Nah, mereka tuh menanam padi, melakukan kegiatan segala macam. Dia melakukan itu cuma untuk kebutuhan keluarganya sendiri. Itu masih tahap perekonomian tradisional. Sedangkan yang diharapkan itu dari kegiatan produksi tani tersebut, masyarakat tuh bisa menjual hasil tani itu. Nah,
Itu perbedaannya dari tahap perekonomian tradisional dan juga udah mulai modern. Oh ya, dasar dari teori Rostow ini tuh orientasinya adalah modernisasi. Jadi, ini kan kita tahu nih, tahap perekonomian tradisional tuh tahap pertama. Nah, tahap akhirnya atau yang tujuannya itu adalah modernisasi. Jadi, tahap-tahap menuju tahap modern. Karena ada kuis, nggak ada kuis ya buat hari ini. Karena ini materinya seru sih sebenarnya. Nah, ciri-cirinya apa sih dari tahap perekonomian tradisional itu? Yang pertama, tingkat produksi dan juga tingkat produktivitas pekerjanya itu masih sangat rendah. Karena mereka kebanyakan masih ada di sektor agraris, seperti yang udah teman-teman sampaikan tadi. Lalu yang kedua tuh, struktur sosialnya masih bersifat hierarkis. Maksudnya apa? Sistem politiknya tuh masih belum kuat. Kalau sekarang kan sistem politik semua memiliki kebebasan yang sama. Kita memiliki kesempatan yang sama. Tapi kalau dulu tuh mereka istilahnya masih terpaku sama yang namanya adat istiadat. Terus yang terakhir itu ciri-cirinya masyarakat pada masa ini tuh cenderung lebih statis. Kalau sekarang kan masyarakat lebih dinamis, istilahnya lebih mobile, lebih fleksibel gitu kan. Nah, oke, sekarang itu tahap yang pertama. Kalau tahap yang kedua itu adalah tahap pralepas landas. Dari namanya aja pralepas landas. Setelahnya kalau pesawat mau terbang itu dia ada pralepas landasnya. Nah, tahap ini tuh apa sih? Tahap ini tuh merupakan transisi antara masyarakat tradisional menjelang masyarakat mulai modern. Nah, keadaan itu biasanya terjadi karena adanya campur tangan dari pihak luar. Maksudnya apa? Misalkan dari negara-negara luar yang mulai menanamkan investasi di negara-negara asalnya. Nah, itu kan nanti otomatis mempengaruhi budaya di negara asalnya itu. Lalu juga ini tuh merupakan masa yang penting sebenarnya buat mulai menuju ke tahap lepas landas. Karena kita bayangkan aja nih, kita dari nama aja kan pralepas landas dan selanjutnya ada lepas landas seperti pesawat. Kalaupun misalkan pralepas landas atau sebelum lepas landas aja kita udah mengalami masalah, itu kan seperti tanda-tanda kalau misalkan dari lepas landas sampai setelahnya akan mengalami masalah terus kan. Nah, makanya tahap pralepas landas tuh sangat penting dan juga sangat riskan untuk lanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Selanjutnya itu ada tahap lepas landas. Nah, tahap lepas landas ini tuh merupakan tahap di mana perekonomian mampu tumbuh dan berkembang dengan kekuatan mandiri. Karena kalau tadi kan tahap lepas landas itu masih ada pengaruh dari negara-negara lain yang lebih berkuasa. Tapi kalau tahap lepas landas ini tuh kita sudah bisa mandiri, kita sudah bisa berdiri sendiri gitu. Lalu juga di tahap ini tuh terjadi perubahan drastis di bidang sosial maupun politik dan juga mulai terciptanya teknologi-teknologi baru. Nah, ini dimulai dari tahap lepas landas. Semua itu tuh dapat meningkatkan investasi yang selanjutnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk. Jadi kan di tahap lepas landas investor udah pada datang tuh. Nah, dari tahap lepas landas tuh istilahnya kita bisa lebih cepat lagi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi itu. Nah, ciri-cirinya tahap ini tuh ada 3. Yang pertama tuh meningkatnya jumlah investasi dari 5% ke 10% dari produk nasional neto, atau yang kalau yang kalian belajar ekonomi pasti tahu. Lalu yang kedua tuh adanya laju pertumbuhan beberapa sektor industri yang tinggi. Yang ketiga tuh terciptanya suatu rangka dasar politik yang kuat. Nah, kayak tadi kan aku udah bilang kalau yang kalau yang tahap sebelumnya kan istilahnya politiknya itu belum kuat. Tapi kalau tahap lepas landas ini tuh kita sudah bisa, politik itu udah mulai eksis dan kekuatannya itu udah mulai kuat. Seperti itu. Sampai sini dari 3 tahap, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyain atau kurang jelas atau mau diulangin, bilang aja ya.
Oke, mungkin ada yang kurang jelas lagi. Kak, berarti pola lepas lanjut itu bisa jadi indikator berkembangnya suatu negara. Oh ya, jadi kan namanya sebuah teori itu ada kritiknya. Mereka setelah dikritik akan muncul teori baru. Salah satu kelemahan teori Rostow itu, salah satu kelemahan teori Rostow ini tuh terlalu mudah mengkategorikan negara. Dia bisa negara maju atau negara berkembang melalui tahap-tahap ini. Jadi kalau dari pertanyaannya siapa ini? AV, secara teori pertimbangan antara negara maju dan negara berkembang itu masih banyak, nggak cuma ditentuin dari perkembangan ini juga, gitu ya. Jadi kalau buat dikatakan penentu itu belum bisa, karena zaman sekarang tuh biasanya kita menentukannya dari GNP, GDP, sama national income. Kak, ini proses bertahapnya bisa bertahun-tahun gitu. Iya, betul. Namanya aja proses, jadi kita nggak bisa langsung cepat gitu ya. Buat mungkin pertanyaan untuk nanti aja deh. Sampai sini paham? Jadi kita lanjut ke tahap yang keempat. Oke. 1, 2, 3. Oke, lanjut aja. Nah, tahap yang keempat itu adalah tahap kedewasaan. Dari namanya aja udah kedewasaan. Artinya tuh itu merupakan periode di mana masyarakat sudah bisa secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar sektor produksi dan juga konsumsi. Nah, pada masa ini tuh sektor-sektor ekonomi berkembang pesat dan leading industri atau kegiatan industri itu mulai mengalami kemunduran digantikan oleh sektor lainnya. Nah, jadi tuh kalau dalam modernisasi itu kita mengenal 3 tahap. Yang pertama itu tahap tradisional tadi. Jadi orientasinya tuh masih pada agraris. Yang kedua, kita udah mengenal tahap industri. Seperti tahap 2 dan 3 tadi itu kan mulai bermunculan industri dan juga perkembangan teknologi. Kalau yang mulai keempat sama 5 ini nanti kita orientasinya udah nggak ke kegiatan industri lagi, tapi orientasinya lebih ke jasa. Jadi tahap modernisasi itu 3 kuncinya itu. Nah, 3 perubahan penting yang terjadi dari tahap kedewasaan itu yang pertama tuh kualitas tenaga kerja itu menjadi lebih baik karena mulai adanya pendidikan-pendidikan di masyarakat. Yang kedua tuh pekerja pekerja berubah dari pekerja kasar jadi manajer atau bukan pekerja kasar yang lebih berwatak halus dan juga istilahnya dia tuh lebih fleksibel. Lalu yang ketiga, masyarakat tuh mulai jenuh dengan perkembangan-perkembangan industri yang ada. Sehingga tuh mereka menginginkan sebuah usaha yang baru. Nah, makanya muncul bidang jasa itu tadi. Lalu yang kelima itu adalah tahap konsumsi massa tingkat tinggi. Jadi istilahnya itu sebagai tujuannya dari nama aja konsumsi massa tingkat tinggi. Nah, di sini tuh tingkat konsumsi masyarakat sudah sangat tinggi, terutama pada konsumsi energi. Nah, pada tahap ini juga masyarakat tuh orientasinya udah nggak memenuhi kebutuhan primer. Mereka udah cenderung memenuhi kebutuhan sekunder sama tersier. Jadi kayak barang-barang mewah, terus juga kayak pendidikan dan lain-lain tuh mereka udah bisa uh, kemampuan mereka tuh udah bisa mencapai itu gitu loh. Nggak cuma kebutuhan dasar kayak sandang, pangan, papan tuh mereka udah sangat tercukupi, makanya dialihkan ke hal yang lain. Nah, ini salah satu ciri-ciri masuk ke tahap konsumsi massa tingkat tinggi. Lalu ciri-ciri yang kedua tuh negara-negara tuh mulai mencari perluasan dunia. Maksudnya apa? Ya namanya aja sebuah negara. Gitu, negara itu merupakan sebuah wilayah yang dinamis kan. Maksudnya dia selalu mencari tempat baru untuk mencari wilayah baru untuk dijajah istilahnya gitu. Sampai sini paham? Atau ada yang dibingungkan?
yang mau ditanyain boleh banget. Boleh jelasin lagi nggak buat yang ketiga? Oke, tapi di slide ini aja nggak apa-apa ya. Jadi buat poin ketiga itu kan tahap lepas landas. Oh ya, aku lupa. Tadi kan aku bilang tahap yang krusial itu pra lepas landas, sebelum lepas landas. Tapi yang paling benar-benar krusial itu lepas landasnya. Ya, namanya aja kayak tadi kan. Dia waktu lepas landas, dia akan ada dua kemungkinan, dia bisa jatuh atau dia tetap terbang. Nah, makanya di situ dia tuh benar-benar krusialnya di tahap yang ketiga itu. Nah, kalau tahap lepas landas tuh istilahnya industri-industri yang bermunculan di tahap kedua, dia tuh udah mulai berkembang. Dia tuh udah mulai berkembang dan juga dia udah bisa berdiri mandiri. Dia itu udah bisa perekonomian udah bisa mandiri karena di tahap kedua kita kan masih terpengaruh nih sama investor-investor asing, masih ada pengaruh dari negara luar. Nah, tapi kalau di tahap yang ketiga itu kita udah bisa lepas dari mereka karena kita juga udah terpengaruh sama mereka gitu. Terus juga ciri-cirinya tuh dilihat dari angka investasinya sih yang paling kelihatan tuh angka investasinya semakin meningkat. Terus juga sektor industri yang mulai berkembang pesat dan juga semakin banyak. Sama yang ketiga itu sistem politik yang ada tuh mulai mendarah daging di masyarakat gitu. Yang nomor 3 udah paham belum ya tadi? Supaya nanya itu. Ini ada pertanyaan bagus banget. Kalau dilihat dari teori Rostow, Indonesia udah sampai tahap kemana? Teman-teman bisa jawab dulu ini di kolom komentar atau mau on mic, boleh banget. Aku mau dengar pendapatnya teman-teman dulu. Sama kalau bisa dikasih penjelasannya ya. Tahap lepas landas. Boleh dijelasin nih kenapa? Teresia mungkin bisa on mic. Bisa dijelasin kenapa Indonesia tuh dikategorikan pada tahap lepas landas gitu. Oke, gak apa-apa. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, jadi aku jelasin aja kenapa. Jadi benar Indonesia tuh sebenarnya kurang bisa dipastikan juga sih lebih tepatnya tuh Indonesia berada di mana karena ini kan teori Rostow ini teori lama ya. Jadi kalau dikaitin sama sekarang itu kurang relevan. Tapi kalau dilihat dari penjelasannya Indonesia tuh dikategorikan pada tahap lepas landas. Karena apa ya? Karena dari ciri-cirinya tadi tuh Indonesia benar-benar cocok di tahap itu. Dan karena ada investasi asing, kesehatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Iya, betul. Jadi Indonesia tuh sempat udah mau melewati tahap lepas landas. Itu di tahun 1997. Itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu udah benar-benar pesat banget. Tapi di tahun 1998 di situ kan ada krisis moneter. Nah, istilahnya Indonesia di situ gagal buat lepas landas. Makanya Indonesia tuh harus ngulangin dari tahap yang kedua buat memperbaiki semuanya. Nah, di sini kita setelah mengalami tahap yang kedua, setelah mengalami perbaikan itu, kita sekarang makanya berjalan di tahap lepas landas. Seperti itu. Jadi kita setelah adanya setelah perbaikan dari krisis moneter itu. Sampai sini paham? Oke, lanjut aja. Nah, tadi kan kita udah bahas nih perkembangan negara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan negara maju dan negara berkembang. Ini kayaknya teman-teman juga udah sering banget tahu. Langsung aja, jadi negara maju itu merupakan negara dengan yang pertama tuh pendapatan per kapitanya tinggi, yang kedua tuh pertumbuhan ekonominya stabil, yang ketiga inflasinya rendah,
Yang keempat itu pertumbuhan penduduk yang rendah. Yang kelima, kebebasan berpolitik. Yang keenam, pendidikan penduduknya tinggi. Dan juga yang keenam, aspek kesehatan dan juga ketercukupan gizinya penduduk itu tinggi. Nah, kalau ini negara maju, pasti teman-teman udah pada tahu kan kalau negara berkembang itu kebalikannya. Jadi gampangnya gitu aja sih, kalau negara maju itu istilahnya ya negara-negara yang udah maju. Kalau negara berkembang, istilahnya negara itu yang masih ekonominya tuh masih dalam proses pertumbuhan dan juga belum bisa dikatakan buat menuju negara kaya itu belum bisa. Jadi ciri-cirinya itu kebalikannya tadi. Yang pertama mengenai pendapatan per kapitanya rendah, yang kedua pertumbuhan ekonominya itu nggak stabil, yang ketiga adanya angka inflasi yang tinggi, yang keempat kurangnya modal dan teknologi, yang kelima masih mengandalkan pertanian sebagai komponen utama ekonomi, yang selanjutnya ada pendidikan penduduk yang rendah, serta yang terakhir itu adalah pemanfaatan sumber daya alam yang kurang maksimal. Nah, itu jadi perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Sampai sini ada yang bertanya mengenai perbedaannya? Oke, ada yang mau tanya atau masih belum jelas? Sebenarnya perbedaannya emang gitu aja sih. Maksudnya kalau emang negaranya itu istilahnya dia kaya atau jumlah pendapat per kapitanya tinggi, itu pasti dia negara maju. Tapi nggak bisa digeneralisir semudah itu juga sih, karena banyak pertimbangan yang lainnya. Jadi kalau negara berkembang tuh kayak kebalikannya aja gitu sih. Oke, sampai sini paham. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan nih, inflasi itu apa? Jadi inflasi itu jelasnya gimana ya? Istilahnya inflasi itu perputaran uang di masyarakat. Jadi nih, kan kita sering banget dengar harga naik karena inflasi. Maksudnya apa? Aku kasih contoh yang paling benar-benar berkaitan sama inflasi itu adalah perubahan nilai tukar rupiah sama dolar. Itu benar-benar salah satu dampak dari inflasi banget. Karena kalau misalkan perputaran uang di masyarakat itu tinggi, maka nilai tukar rupiah itu akan semakin rendah. Jadi kalau misalkan perputaran uang di masyarakat itu tinggi itu bisa dikategorikan sebagai negara itu tuh masih berkembang gitu. Aduh, paham nggak ya? Istilahnya masyarakat tuh terlalu mudah mengeluarkan uang gitu loh. Jadi mereka cenderung uang yang dikeluarkan itu banyak, sehingga perputaran uang di masyarakat itu juga akan semakin besar gitu. Paham buat inflasi? Oke, terima kasih banget buat teman-teman yang udah mau jawabin juga. Ya, betul. Ini kalau teman-teman belajar ekonomi ada kok belajar inflasi, jadi dibahasnya tuh lebih ke kalau di ekonomi akan dibahas lebih jelas, kayak ada jenis-jenis inflasi sama cara ngitungnya juga, itu juga dibahas di ekonomi. Iya, betul. Jadi kalau di ekonomi itu ada, misalkan ada uang beredar di masyarakat itu sekian, terus juga kemampuan orang untuk membeli itu sekian. Nah, nanti itu bisa dihitung dari tingkat inflasinya itu seberapa. Gitu. Oke, setelah beralih ke inflasi, ini ada ayo nggak boleh sukses soalnya ntar inflasi. Nggak gitu juga sih. Makanya kan pemerintah ada berusaha
aku pernah baca itu ada rencana buat redominasi rupiah, istilahnya dia jadi Rp1, 1.000 dijadikan Rp1 itu biar jumlah uang yang beredar di masyarakat tuh nominalnya nggak gede gitu. Ada juga yang tanya, Kak, apa pasti indikator negara maju itu pertumbuhan penduduknya rendah? Bisa dikatakan iya, tapi masih banyak pertimbangan yang lain. Contohnya aja nih, di Jepang. Jepang itu negara maju tapi angka pertumbuhannya itu rendah. Karena apa? Faktor yang mempengaruhi itu karena masyarakatnya orientasinya itu udah pada karir. Kalau di Jepang tuh seperti itu. Makanya kalau masyarakat udah orientasi pada karir, maka angka pertumbuhan penduduknya itu kayak mereka pasti akan berpikir kalau udah kentar kalau nikah ntar aja yang penting aku sukses dulu. Nah, pemikiran seperti itu bisa mempengaruhi apa namanya maju atau berkembang sebuah negara seperti itu. Ini dari peta juga kita bisa lihat kalau Eropa bagian atas, bagian utara tuh kebanyakan mereka udah jadi negara maju, dan juga kebanyakan Asia dan juga Afrika itu masih negara berkembang. Ini juga bisa dibahas. Aku pernah baca ini, kenapa sih negara-negara di bagian utara tuh memiliki kemampuannya tuh lebih mudah buat jadi negara maju gitu. Karena kita dari buktinya aja kita bisa lihat nih kalau dominasinya emang negara-negara di bagian utara kebanyakan emang lebih maju daripada negara-negara yang di bagian ekuator dan juga bagian selatan sini. Meskipun di Australia juga termasuk negara maju ya. Oke, ini jadi teman-teman bisa lihat. Selanjutnya apa sih akan kita bahas? Nih, dari dari adanya negara maju dan negara berkembang itu muncullah sebuah hubungan antara keduanya. Hubungannya itu apa sih? Nah, bisa berupa kerjasama ekonomi, karena ini tuh muncul sebuah teori juga namanya teori dependensi atau teori ketergantungan, di mana masyarakat di mana negara-negara yang kemampuan ekonomi yang kurang itu dia akan bergantung pada negara dengan kemampuan ekonomi yang rendah. Begitu juga sebaliknya, negara dengan kemampuan ekonomi yang tinggi mereka itu bergantung pada negara-negara dengan kemampuan ekonomi yang cukup rendah. Nah, itu kan cukup menarik ya buat dibahas. Ya, betul, teori dependensi. Dari katanya misalkan independen kan dia berdiri sendiri, dia tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, tapi kalau dependensi itu dia saling berkaitan, saling punya kaitan erat sama pihak lainnya. Nah, kerjasama ekonomi itu di sini biasanya berupa organisasi-organisasi gitu sih, yang aku lihat ya di materi ini. Di sini aku membahasnya tuh dari beberapa aja yang familiar sama kita, karena sebenarnya organisasi ekonomi itu banyak banget di dunia ini. Cuma aku bahasnya yang deket-deket sama kita aja. Yang pertama itu ada ASEAN. Kayak teman-teman siapa sih yang nggak tahu ASEAN? Kayak udah dari SD kita udah belajar tentang ASEAN. Nah, itu merupakan salah satu organisasi untuk meningkatkan ekonomi ini. Nah, ASEAN kan seperti yang kita tahu udah dibentuk tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok berdasarkan hasil dari deklarasi Bangkok yang didirikan oleh 5 negara, itu Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, dan juga Singapura. Nah, tujuan dibentuknya ASEAN itu adalah menekan kerjasama ekonomi, perdagangan dan juga sosial budaya di antara negara-negara Asia Tenggara. Nah, gimana sih cara ASEAN untuk merealisasikan hal itu? Tuh ada beberapa cara. Yang pertama tuh mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Yang kedua, menciptakan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, membantu memecahkan masalah yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan Asia Tenggara. Jadi, istilahnya mereka berupaya untuk memperbaikinya itu dari akar, supaya ke depannya bisa lebih maju dan juga
perkembangan itu bisa lebih cepat. Oke, setelah ASEAN, masih dalam seputar ASEAN itu ada MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, MEA ini tuh disepakati oleh para pemimpin negara ASEAN saat konferensi tingkat tinggi di Kuala Lumpur, Malaysia, dan kemudian dilanjutkan KTT atau konferensi tingkat tinggi yang terjadi di Bali tahun 2003. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN itu merupakan salah satu dari 3 pilar utama ASEAN Community 2015 yang ingin membentuk integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Nah, 3 pilar utama dalam ASEAN Community ini teman-teman bisa cari sendiri. Ini sebenarnya lebih mengarah ke pelajaran ekonomi sih, karena kalau nggak salah aku dulu juga dapat pelajaran ekonomi tentang organisasi-organisasi perekonomian dunia gitu. Nah, tapi kalau tadi kan kita bahasnya tentang 3 pilar utama ASEAN Community, tapi kalau dalam MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN itu sendiri tuh ada 5 pilar. Yang pertama tuh adalah aliran bebas barang atau free flow of goods. Yang kedua, aliran bebas jasa. Yang ketiga, aliran bebas investasi. Yang keempat itu aliran bebas tenaga kerja yang terampil. Dan yang kelima itu aliran bebas modal. Nah, kelima dasar itu tuh yang ini dijadikan dasar dari masyarakat ekonomi ASEAN untuk buat meningkatkan kinerja dari negara-negara ASEAN itu. Oke, lanjut. Ini selanjutnya juga masih ada di kawasan ASEAN juga. Yang ketiga itu ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area atau Pasar Bebas ASEAN. AFTA ini tuh didirikan di tanggal 1 Januari tahun 1993 sebagai tindak lanjut konferensi tingkat tinggi ASEAN keempat di Singapura pada tahun 1992. Organisasi ini tuh sepakat buat menurunkan tarif dan juga menghapus hambatan non-tarif dalam perdagangan yang dimulai dari tahun 2002. Nah, tujuan AFTA itu tuh ada beberapa di bawah itu. Yang pertama tuh meningkatkan ekspor sesama anggota dan juga di luar ASEAN. Yang kedua, meningkatkan perdagangan dan juga kerjasama ekonomi lainnya yang mengarah pada spesialisasi di kawasan ASEAN. Yang ketiga, yaitu meningkatkan investasi di semua sektor ekonomi. Mungkin itu buat yang dalam region ASEAN atau dalam kawasan ASEAN. Buat yang kawasan ASEAN atau Asia Tenggara, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Karena setelah ini kita akan terbang ke, kalau nggak salah kita akan terbang ke Eropa. Oh belum, kita akan terbang ke Asia Pasifik dulu. Sebenarnya materi ini tuh cukup gampang ya, karena sebenarnya udah sering banget kita dapetnya mulai dari SD, SMP, kita juga dapat ini, cuman mungkin yang baru yang teori pembangunan tadi sih, itu juga cukup baru dan juga aku barusan dapet juga. Nih, buat region ASEAN, selanjutnya, APEC atau Asia Pacific Economic Corporation. APEC ini tuh dibentuk dari, pertama kita bahas wilayahnya dulu, yaitu di kawasan Asia Pasifik ya. Jadi APEC ini dibentuk di Canberra, Australia pada November tahun 1989. APEC merupakan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Dasar pembentukan APEC ini tuh adalah membentuk kerjasama perdagangan, investasi, pariwisata, dan juga peningkatan sumber daya manusia yang saling menguntungkan. Tujuan pokok APEC ini adalah melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi, serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan di kawasan Asia Pasifik. Untuk mencapai tujuan tersebut, APEC menyusun agenda liberalisasi perdagangan dan investasi secara bertahap. Liberalisasi di sini tuh maksudnya seperti itu ya, disamaratakan tapi tidak secara, kan kalian pernah dengar nih kata-kata liberal atau paham liberal. Kita itu tidak mengarah seperti itu, tapi untuk lebih mempermudah kerjasama aja. Jadi istilahnya semua aturannya itu disamaratakan. Contoh bentuk agenda liberalisasinya itu apa? Nah,
kita kan sering tahu nih kalau beberapa tahun lalu ada KTT APEC di Indonesia. Nah, setelah itu tuh muncul nih kerjasama dari apa namanya antar negara. Nah, itu tuh merupakan agenda liberalisasi juga. Jadi misalkan termasuk hubungan bilateral antara dua negara yang dalam bidang apa itu tuh juga udah termasuk agenda liberalisasinya. Tapi kalau memang secara garis besar, aku juga kurang tahu karena emang tidak mendalami hal itu ya. Tapi kalau dari contohnya aja, itu sih dari apa namanya eh, kerjasama bilateral itu juga udah termasuk dari agenda liberalisasinya atau penerapan dari agenda liberalisasinya itu. Ini teman-teman juga bisa kepoin nih tentang agenda liberalisasinya. Nah, ini tentang APEC, itu di Asia Pasifik. Selanjutnya kita akan terbang ke Eropa, yaitu European Union. Nah, EU atau KPK itu dibentuk ada detail tanggalnya enggak? Oh, buat detail tanggalnya aku kurang tahu ya. Jadi teman-teman bisa cari. Nanti kalau udah kita cari bareng-bareng aja. Atau teman-teman ada yang mau bersedia buat cari, silahkan banget kita diskusi di sini buat tanggalnya. Sebenarnya kalau buat tanggal-tanggal, kalau tanggal-tanggal di geografi itu sebenarnya jarang banget sih. Iya, November maksudnya kan tanggalnya tanggalnya harinya kan maksudnya aku paham sih maksudnya. Oke, kita udah terbang nih ke Eropa. Aduh, maaf. Nah, European Union ini dikenal apa namanya dengan Uni Eropa. Itu merupakan kerjasama negara-negara di wilayah Eropa yang dibentuk pada tanggal 1 November tahun 1993 berdasarkan perjanjian Maastricht. European Union itu berasal dari EEC. Nah, EEC ini juga akan kita bahas lainnya, yaitu merupakan European Economic Community atau masyarakat ekonomi Eropa. Kalau ASEAN kan tadi ada tuh MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, kalau Eropa tuh ada EEC ini, European Economic Community. Nah, penggantian nama dari EEC ke EU ini tuh menandakan bahwa organisasi ini telah berubah kesatuan dari ekonomi ke politik. Tapi nggak semata-mata mereka hanya membatas politik juga, karena di dalam politik itu juga kita akan membahas mengenai regulasi-regulasi atau apa namanya sih aturan-aturan tentang yang mengatur perekonomian juga. Jadi istilahnya ya kebijakan, maaf. Istilahnya dia lebih luas gitu dari yang awal cuma ekonomi. Setelah itu kita memang fokusnya di politik, tapi dalam politik itu juga kita mencakup ekonomi juga seperti itu. Buat yang ini paham kerjasama organisasi internasional, ini ada banyak banget sih sebenarnya, cuma ya nggak cukup waktunya kalau kita bahas semuanya karena mungkin lebih dari 50-an ada sih. Oke, paham. Aku tunggu sampai 16.20. Yang mau ditanyain silahkan. Oke, jadi kan tadi kita udah bahas apa aja nih? Yang pertama tentang teori-teori pembangunan Rostow, yang kedua mengenai definisi negara maju dan negara berkembang, sama yang ketiga ini mengenai apa namanya kerjasama internasional. Oh, ada DM yang masuk nih. Kerjasamanya itu biasanya dibagi-bagi nggak sih kayak regional atau oke, pertanyaannya cukup menarik. Sebenarnya ini itu ya bisa dibahas juga, tapi ini lebih ke klasifikasinya karena sebenarnya kerjasama ekonomi nasional itu ya bisa cuma 2 negara, bisa 3 negara, bisa beberapa negara di suatu wilayah yang sama bisa aja kerjasama antar satu dunia itu bisa aja, cuma karena kita menggolongkannya aja berdasarkan regional atau berdasarkan jumlah negaranya 2 atau 3 negara sama cakupan wilayahnya itu kayak misalkan Asia Pasifik tadi, terus juga regional kayak ASEAN tadi, terus juga kalau yang apa namanya
di dunia itu kayak OPEC ya kalau nggak salah, gitu yang negara-negara penghasil minyak bumi. Nah, jadi kayak gitu sih. Kalau buat apa namanya penentuan bagi-baginya itu nggak ada, karena itu emang tergantung kita mengklasifikasinya gimana gitu sih. Paham ya sampai sini? Iya, aku emang sengaja ambil yang original biar apa namanya lebih mudah aja kalian nangkapnya, karena kan kalau buat kerjasama internasional kan juga kalian udah pada dapat nih di pelajaran apa ya, ekonomi sih kalau nggak salah ya. Jadi kayak yang berdasarkan dua negara, berdasarkan wilayahnya, terus berdasarkan objek kajiannya kayak minyak bumi, terus juga kayak yang lain-lain itu juga lebih rumit kalau dijelasin di sini. Karena kan kita di sini juga dari segi aspek spasial juga ya, dari aspek keruangan, makanya aku ambil contohnya yang dalam satu lingkup wilayah sama biar lebih gampang gitu. Oke, lanjut ini ke subbab yang terakhir, yaitu dampak kerjasama. Sejarah minat ada juga, oke. Aku nggak dapet ya, maaf. Tapi boleh tuh, bisa diperdalam di situ juga. Oke, ini kita akan bahas dampak kerjasama ekonomi internasional. Nah, dari yang namanya kerjasama tuh pasti kan punya dampak ya. Dampaknya itu juga ada dampak positif dan juga dampak negatif. Langsung aja, ini aku ringkasin. Yang pertama itu adalah dampak positifnya, yaitu kita dapat menjalin hubungan dagang yang adil dan juga transparan antar negara-negara. Yang kedua, kita dapat meningkatkan kegiatan investasi dalam negeri. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan negara dari ekspor dan juga devisa. Yang keempat, dapat memperluas pasar bagi produk dalam negeri dan juga meningkatkan produktivitas. Serta yang terakhir itu memperkuat posisi ekonomi suatu negara. Maksudnya apa? Misalkan karena kita kegiatan ekonominya itu baik, pasti kita akan istilahnya kita akan lebih dipandang di mata dunia. Nah, itu maksudnya meningkatkan posisi ekonomi suatu negara. Nah, setelah dampak positif pasti ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa sih? Jadi ada beberapa juga nih. Yang pertama, pasar dalam negeri itu dikuasai oleh produk asing, seperti kayak di Indonesia sekarang ini. Hampir semua barangnya itu dari Cina. Dan yang kedua itu adalah adanya timbul dominasi negara maju di dunia. Yang ketiga, tersingkirnya kekuatan ekonomi dalam negeri. Ini juga masih berkaitan sama yang poin pertama. Yang keempat itu adanya ketergantungan terhadap negara lain. Seperti yang aku bilang tadi, antara negara maju dan negara berkembang itu menyebabkan sebuah ketergantungan. Nah, ketergantungan itu juga bisa berbahaya bagi suatu negara kalau dia emang terlalu bergantung. Istilahnya mereka nggak punya daya, mereka nggak punya kuasa buat mandiri gitu. Yang keempat itu adalah salah penerapan dalam teknologi. Yang selanjutnya adalah kebijakan dalam negeri yang terpengaruh oleh kebijakan negara asing. Buat dampak positif dan juga dampak negatif, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Oke, aman. Paham. Ada yang nanya nih. Aduh, sebentar. Menjalin hubungan dagang yang transparan, maksudnya gimana? Gini, kalau kita tergabung dalam sebuah organisasi nih, organisasi negara, antar negara gitu, otomatis itu pasti akan lebih transparan. Maksudnya transparan tuh dia lebih tidak ada penggelapan, gimana ya, tidak ada hal yang dirahasiakan karena secara anggotanya aja banyak, dan pasti akan kalau misalkan kita melakukan suatu kesalahan kayak ada penggelapan dana atau lain-lain, itu akan berpengaruh sama citra negara itu. Makanya lebih aman dan juga lebih efektif untuk menghindari masalah-masalah kayak gitu. Terus ada juga nih yang nanya seperti salah penerapan dalam teknologi.
salah penerapan dalam teknologi itu juga seperti kayak zaman sekarang tuh banyak hacker-hacker. Nah, itu contoh contoh yang paling gampang sih kalau salah penerapan teknologi. Emang teknologi itu emang udah maju banget. Kita emang dituntut buat bisa uh, mengikuti arusnya. Tapi untuk mengikuti arusnya kita juga punya perlu benteng sendiri. Kayak kita harus tahu gimana sih batasan-batasannya dalam menggunakan teknologi dan jangan sampai kita menyalahgunakannya. Istilahnya kayak salah penerapan itu ya kita menyalahgunakan teknologi yang ada gitu. Sampai sini paham teman-teman? Oke. Jadi buat materi itu sebenarnya cuma itu aja. Setelah ini akan ada bahas beberapa soal kita. Jadi teman-teman dimohon buat aktif ya, buat saling jawabin soal sama kasih alasannya kenapa sih gitu. Soalnya dikit doang, cuma 4. Jadi istilahnya ini disebut pemantik aja buat ngecek apakah teman-teman tuh udah paham, benar-benar udah apa namanya, udah relate gitu sama materi yang aku sampaikan kali ini. Nah, ini adalah soal pertama nih. Ini adalah soal SIMAK UI tahun 2019. Faktor yang mendukung berkembangnya industri otomotif di negara ASEAN adalah, teman-teman yang udah tahu jawabannya atau mau berpendapat, langsung. Yuk, yang lainnya, silahkan yang mau jawab. Masih aku tunggu. Salah satu boleh dijelasin kenapa alasannya jawab C. Yang mau on mic boleh banget nih temenin aku ngomong. Bahan mentah sama bahan baku, bahan mentah itu lebih ke itu ya, apa namanya, kayak bensin, minyak bumi dan lain-lain gitu loh. Paham nggak ya? Oke, jadi kita bahas aja. Bener jawabannya yang C. Yang pertama itu karena dia tuh kalau apa namanya, industri otomotif kan dia memerlukan bahan-bahan logam ya. Nah, di ASEAN itu banyak banget kalau kayak bahan-bahan logam kayak besi dan lain-lain itu cukup mumpuni. Jadi bisa dikatakan itu merupakan tempat yang tepat buat apa namanya, membangun industri otomotif. Lalu yang kedua juga yang tadi ditanyain itu bahan mentah kayak minyak bumi, istilahnya kayak apa ya namanya? Iya, minyak bumi, terus juga batu bara, bahan bakar. Nah, karena di Asia Tenggara itu juga cukup banyak, jadi cocok. Sama itu apa namanya, jumlah penduduk yang tinggi. Kalau jumlah penduduk yang tinggi kan otomatis mereka pikir mereka punya pasar nih di sini. Kalaupun misalkan memang mereka nggak bisa, ya gitu betul. Jadi cukup sama sih antara bahan baku dan bahan mentah. Lanjut ke jumlah penduduk, istilahnya kalau memang penduduk mereka itu nggak bisa uh, bersaing di pasar Eropa, paling nggak atau at least dia tuh punya pasar sendiri di kawasan ASEAN gitu. Sampai sini paham? Atau ada yang masih bingung? Oke, lanjut ke soal yang kedua. Nah, salah satu usaha yang dapat ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia agar dapat memenuhi kriteria sebagai negara maju adalah,
Bisa dijelasin kenapa pada jawab A? Intensifikasi itu lebih ke apa ya? Penitik beratan ekonomi pada sektor perdagangan gitu loh. Sorry, sorry. Jadi aku jawab, kalau menurut aku jawaban itu bisa itu ya. Semuanya emang masuk. Cuma yang bisa apa namanya? Yang bisa menjawab semuanya tuh menurutku yang sumber daya alam, karena apa namanya? eh dari pemanfaatan sumber daya alam itu mereka tuh bisa, iya, selain karena pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia tuh kurang maksimal, dari pemanfaatan sumber daya alam tuh mereka bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi secara nggak langsung tuh apa namanya bisa mempengaruhi sektor lain. Terus kalau sektor dari apa namanya dari lapangan kerja, terus kan itu juga bisa merambat ke sektor perdagangan. Kalau menurutku kayak gitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Setuju atau enggak? Atau ada pendapat lainnya nih? Boleh banget. Karena SDA itu paling krusial. Iya, betul. Oke, jadi lanjut aja ya. Nah, dampak geografis utama dari globalisasi ekonomi seperti pada masyarakat ekonomi ASEAN yang telah berjalan sejak 2015. Apa nih? Yang mau jawab ini silahkan ramaikan kolom chatnya. Bisa dijelasin kenapa ada jawab C? Mungkin kalau buat aku sendiri, jawabannya itu emang antara C sama D. Karena masyarakat ekonomi ASEAN itu tuh kayak istilahnya kayak membuat negara-negara itu tanpa batas geografis gitu loh. Jadi kalau misalkan emang kalau memungkinkan adanya industri di wilayah perbatasan itu ya udah gas aja. Tapi yang jadi fokus di sini kan industri. Jadi aku emang lebih cenderungnya ke C, tapi pertimbangan dengan adanya jawaban D gitu. Paham ya? Maksudnya jawabannya C, cuma nggak menutup kemungkinan juga kalau D itu juga bisa apa namanya perbatasannya itu bisa jadi pusat produksi gitu. Mungkin ada yang mau berpendapat atau gimana? Silahkan. Iya, kalau soal sebab akibat mungkin itu ya. Kalau nggak masuk produksi akan mengarah ke lokasi yang lebih murah. Sebenarnya lokasi produksi itu sudah disetting sedemikian rupa biar dia apa namanya mendapat lokasi yang termurah, karena kalau emang lokasi murah pasti nggak ada alasan buat mereka nggak pilih di situ gitu loh. Oke, kita lanjut aja ya. Kayaknya nggak ada yang mau pendapat. Lanjut ke soal yang terakhir.
Dari segi komposisi jenis pekerjaan, Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai negara maju karena ini cukup gampang sih ini. Pertanyaan ini adalah dari komposisi jenis pekerjaan. Ya, jawabannya benar yang A, yaitu masih terlalu banyak yang bermata pencaharian sebagai petani karena negara yang masih orientasi pembangunannya pada pertanian itu tuh masih negara berkembang. Contohnya kayak yang tadi teori Rostow tadi kan tahap awal tuh masih tahap tradisional yang orientasinya pada pertanian gitu. Nah, dari situ itu juga akan mempengaruhi nih tingkat pendidikan karena ya emang istilahnya mereka bisanya cuma bertani, mereka nggak peduli sama hal pendidikan gitu. Nah, jadi A sama B itu cukup relate ya. Kalau yang E menurutku enggak. Ini sebenarnya itu sih. Kenapa muncul yang E ya karena yang jadi petani masih banyak. Makanya pendidikannya rendah, terus masyarakat juga enggan buat kerja di sektor jasa gitu. Oke, buat sampai sini paham teman-teman semuanya? Oke. Ada yang mau ditanya nggak buat sesi sore hari ini? Oh ya, mungkin buat bahas soalnya cukup sekian. Penyampaian materinya juga tadi udah cukup lumayan banyak. Jadi buat iya nanti di-share kok di bit.ly-nya Bersinar. Nanti akan di-share kok. Jawabannya B atau A yang Kak? Jawabannya yang A. Dari jawaban A tuh nanti bisa mengalir jadi bisa menyebabkan ke B sama mengalir ke yang E dan lain-lain. Nah, oke, cukup sekian buat sesi sore hari ini. Terima kasih banget buat teman-teman semuanya. Oh iya, ini aku belum tahu aku akan masih ngajar di bulan Januari atau enggak. Doakan saja masih. Oh ya, ini teman-teman juga bisa yang buat ngisi. Oh ya, kita dokumentasi dulu yuk. Aku buat stop share ya. Oh, gelap banget ternyata.